사람을 진짜 세게 때리진 않거든, 죽을까 봐. Selamat datang di channel Mad Monkey, kembali lagi bersama saya Demi. Kali ini seperti biasa saya akan merangkum sebuah film yang tentunya adalah film baku hantam lagi pak. Nah, dan telapak budaya seperti biasa aja nih, yang berjudul The Round Up Punishment yang rilis pada tahun 2024. Dimana tanpa perlu terlalu banyak beradu mulut di awal, maka dari itu siapkan nyali dan senjata kalian semua. Mari langsung kita serang saja dengan kekuatan penuh dan secara serentak katakan passwordnya bersama-sama. 1, 2, 3. Apa passwordnya? Hantam Bang Editor. Tor. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang pemuda bernama Sung Jae yang tengah dikejar oleh 3 orang pria yang ingin memukulinya, di mana Sung Jae ini rupanya diketahui telah melarikan diri karena sebelumnya dikurung dan dipaksa untuk bekerja. Yang beruntung di sana ada 2 polisi yang tengah patroli sehingga 3 orang gangster itu pun tidak mengejarnya lagi. Namun tiba-tiba ada seorang pria keluar dari mobil yang seketika menikam 2 polisi tersebut dan menghabisi Sung Jae yang pria ini bernama Changgi, yaitu seorang bos gangster paling brutal. Scene beralih ke Seoul, Korea Selatan, kita pun akan diperlihatkan dengan tim detektif yang tengah menggerebek seorang pengedar, sehingga melihat polisi ada di sana, salah satu klien mereka pun berusaha kabur dengan motornya. Namun tiba-tiba si motor malah tak mau maju meskipun sudah digas-gas berkali-kali. Yang rupanya di belakang ada pemilik tamparan Buddha Express yang kalian sudah tahu, inilah si Mamang Donli. Beres menumpas pengedar, Mamang dan tim pun mendatangi markas mereka yang berada di atap gedung, sehingga bandar di sana pun panik menyembunyikan barang bukti karena yang datang adalah telapak Buddha, di mana penggerebekan itu pun terhalang oleh pintu besi yang menghalangi tim untuk masuk yang tentu saja sudah digembok. Namun karena yang datang ini adalah si tangan besi, pagar itu pun dihancur Mamang yang kemudian menumpas para bandar itu. Setelah para berandal itu melipir ditumpas Mamang Donli, beliau pun mengumpulkan semua barang bukti yang akhirnya menemukan jika pengedar di sana menjual narkoboy lewat sebuah aplikasi digital, sehingga tak lama sebuah pesan dari klien mereka pun tiba-tiba masuk yang ingin datang dan berniat bertransaksi, yang alhasil Mamang dan tim pun kemudian bersembunyi untuk menumpas para klien yang datang. Ketika makan di kedai, Mamang pun bertanya kepada tim akan aplikasi yang digunakan para pengedar tadi, yang menurut informasi aplikasi itu diketahui telah dibuat oleh seorang programmer yang tak lain adalah Sung Jae. Namun sayangnya polisi setempat tidak bisa meminta keterangan karena Sung Jae baru saja ditemukan tewas di Filipina dan kini jasad pemuda itu diketahui masih berada di laboratorium otopsi. 그럼 뭐 다른 특이사항은 이게 단순 강도 살인이 아니네. 갈비뼈도 여러 골절됐고요. Tiba besoknya, Mamang dan Kim anggota unitnya pun mengunjungi ruang otopsi untuk meminta keterangan lengkap, yang dokter forensik di sana menjelaskan penyebab Sung Jae tewas adalah sebuah tusukan pisau yang sangat dalam, dimana setelah diperiksa pemuda ini juga telah mengalami penurunan berat badan secara drastis, yaitu dari 74 menjadi 59 kilo, yang artinya hal ini mengindikasikan bahwa si korban telah mengalami tindak kekerasan dan tidak makan berhari-hari. Mendengar penjelasan dokter, Mamang pun menduga jika kasus ini bukanlah sebuah kasus kematian biasa, yang setelah keluar dari ruang otopsi, 2 orang ini pun bertemu dengan sang ibu di lorong rumah sakit itu, sehingga ibunya Sung Jae pun memberikan informasi bahwa anaknya pernah mengatakan jika ia telah bekerja di sebuah perusahaan bernama KM Holding, yang kemudian memohon kepada Mamang untuk mencari pelaku pembunuhan anaknya agar pria itu bisa diadili. 알아보겠습니다. 누가 우리를 죽일 거예요?
1차 코인 주소랑 아무든 키. Berpindah ke tempat lain, kita pun akan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Jang Dongchul, yaitu pemilik perusahaan KM Holding yang dimaksud sekaligus atasannya Changi, di mana Dongchul ini rupanya juga memiliki perusahaan unit terselubung yang berada di Filipina yang memperbudak para programmer seperti Sung Jae untuk dipaksa bekerja membuat website mereka tanpa dibayar. 도망갔던 조성재 얘기 들었지? Di mana untuk melakukan hal itu Dongchul pun mempercayakan bisnis judi online tersebut kepada Changi guna mengurus pekerja di sana, bahkan menyuruhnya untuk membunuh siapapun yang berniat kabur seperti Sung Jae, sehingga tak lama bawahannya pun menunjukkan laporan keuangan dari kantor pusat yang tak lain adalah kantornya Dongchul, yang di laporan itu pembagiannya tak kunjung naik meskipun Changi ini sudah memasok banyak member baru. 장 대표가 약속을 안 지키고 있습니다. 준비해. 수사대에서 지금 연락이 왔는데 그 전에 빨리 가봐야 되는 거 아니야? Kembali ke Korea, Kim pun baru saja dapat info dari Departemen Cybercrime jika distributor aplikasi Narkoboy sudah ditangkap, yang rupanya aplikasi Sung Jae telah dicuri oleh sebuah perusahaan fiktif yang digunakan sebagai kedok. Namun menurut lembaga hukum Filipina, perusahaan itu kini sudah lama bangkrut dan tak pernah beroperasi lagi, sehingga Mamang yang menemui jalan buntu, beliau pun menelpon ibu Sung Jae untuk memintai beberapa keterangan. 내가 할게. 감사합니다. 조성재 어머니 되시죠? 어디라고요? Sialnya di telepon tersebut ibu Sung Jae malah dikabarkan sudah ke surga akibat depresi akan hal yang telah menimpa anaknya, sehingga ketika tiba di rumah duka, Mamang pun mendapat sebuah surat yang dituliskan oleh mendiang si ibu yang berisi pesan sebuah permohonan agar para polisi segera menangkap dan menghukum pembunuh Sung Jae. Yang melihat itu, Mamang Donli pun berjanji dan bertekad akan memenuhi permintaan tersebut. 야, 시작해. Berpindah ke Changi yang menyuruh anak buahnya untuk meretas server musuh judi online milik saingan mereka, sehingga akibat servernya tiba-tiba dihack, pemilik bisnis judi online itu pun kemudian panik. Yang di luar bangunan, Changi dan para pasukannya pun sudah tiba dilengkapi satu bulldozer untuk menghancurkan markas mereka, yang masuk dengan brutal menghabisi semua gangster penjaga di sana. Beres membantai semua orang, Changi dan anak buahnya pun mengambil semua hard drive dari ruangan server mereka, yang kemudian Changi pun menghubungi Dongchul untuk melaporkan hasil kerjanya, di mana dari aksinya barusan Changi pun berhasil mencuri 300.000 data member milik kompetitor yang ada di hard drive tersebut, sehingga Dongchul pun berjanji jika Changi bisa dapat 100.000 member lagi maka upahnya akan naik 10%. 조성재가 필리핀에서요. 뭐? Kembali ke Mamang tamparan Buddha, beliau pun mendatangi Departemen Cybercrime untuk mencari sebuah petunjuk lain, yang di tempat itu ia pun dapat informasi dari salah seorang ahli cybercrime bernama Jisoo, yang mengatakan jika Sung Jae dulu pernah membuat website judi online di Filipina, namun semua datanya kini sudah dihapus. Sehingga mendengar hal itu, Mamang pun angguk-angguk aja bicara ngawur so tahu, karena beliau ini sama sekali tidak paham dengan digital. 나는 웬만하면 핸드폰을 안 바꿔. 네, 동기화하는 거랑 같은 겁니다. 뭐? 오케이? 네, 알겠습니다. Beres dari Departemen Cybercrime, Mamang Donli pun bergegas menemui si kapten unit yaitu Jang Tae-soo, yang lalu membujuknya untuk segera membentuk satgas anti judi online agar kasus ini bisa cepat selesai. Sehingga karena skill bacotan Mamang yang so tahu dunia digital, Tae-soo pun akhirnya mau menuruti kemauannya Donli, yang tim tersebut terdiri dari divisi kriminal dan ahli cybercrime termasuk Jisoo dan satu rekannya yang bernama Namsu. 사이버팀 한지수 주임입니다. 초동 수사 다 됐다며. 어떤 카지노 사이트 스킨 화면이고요. 다시 시작하는 거야. Tanpa membuang waktu, mereka pun langsung melakukan pengusutan kasus judi online yang menyebabkan kematian Sung Jae. Yang tak lama, Namsu pun berhasil menemukan sebuah website judi online bernama Emperor Casino, yang diduga website ini ada hubungannya dengan Sung Jae, sehingga Kim pun mencoba masuk dan mendaftar sebagai seorang anggota member baru. Namun rupanya untuk jadi member di sana harus disetujui admin dan melakukan deposit dulu. 저희 아직 진행비가 가입 완료시켜준대요. Mendapat informasi penting dan perlu uang untuk deposit akun palsu, Mamang Donli pun mengajak Tae-soo menemui seorang kenalannya. Namun Jisoo yang mendengar hal itu, ia pun minta diajak karena selama ini belum pernah melakukan tugas lapangan. Dimana ketika tiba di lokasi, mereka pun dihadang oleh gangster, yang Mamang pun kemudian mengeluarkan telapak Buddha. Sehingga setelah anak buahnya ditumpas, dua bos gangster ini pun minta maaf dan berakhir dipalak oleh si Mamang. 그럴 리가요. 잘 갖고 와. 잘했어.
범떡이 더 그런 거요. Berpindah ke Changi yang saat itu tengah mengunjungi salah satu anak buahnya bernama Yosung yang menyuruhnya untuk membatalkan pengiriman uang hasil judi kepada Dongchul karena sampai kini bagiannya belum diberikan. Dimana di telepon itu Dongchul pun terus berkelit menahan uang bagian Changi yang kemudian malah menutup telepon sehingga Changi yang adalah bos gangster paling brutal ia pun marah dan berniat terbang ke Korea ingin menemui Dongchul. 한국 들어가자. 맛있게 식사하는데 일 얘기해서 미안 안 주고 계좌 몇 개 더 확보를. Tiba malamnya Mamang dan tim pun makan bersama sembari membahas perkembangan kasus. Namun di tengah perbincangan Namsu pun bilang jika Mamang harus paham judi online agar penyelidikan ini jauh lebih mudah. Sehingga mendengar hal itu beliau pun mencoba bertanya kepada dua bos gangster yang ia palak kemarin. Namun dua gangster ini hanya mengerti judi biasa yang lalu memberitahu jika ada satu pria yang sangat ahli di bidang itu. 도박장 운영하다가 완전히 말아먹은 놈이 하나 이슈. Di mana orang itu pun tentunya adalah si bapak kocak Jang Isu yang merupakan mantan bos gangster paling tersiksa. Namun meskipun banyak gaya, orang ini pun sering jadi informannya Mamang dan membantu beliau di berbagai kasus. Yang itu dilakukan tentu hanya karena ia terpaksa dan takut dihantam telapak Buddha. Sehingga ketika disuruh ikut si bapak pun marah-marah dulu namun ujung-ujungnya tetap ikut karena takut kena tempeleng. 안 나와? 예, 갑니다. 방식은 Tiba di kantor polisi, Isu pun menjelaskan jika bos judi online kerap menculik para programmer yang sangat ahli dan kemudian memaksanya tanpa bayaran sedikit pun untuk membuat website judi mereka yang jika tidak maka programmer itu akan dipukuli. Sehingga Jang Isu pun juga menjelaskan jika Emperor Casino itu telah merajai dan memonopoli bisnis ini sejak dari dulu yang penghasilannya sangat fantastis yaitu berkisar 200 juta dolar atau setara 3 miliar sehari. 내가 이거 보고 시작했다가 쫄. 여기 있네. Di mana Emperor Casino juga diketahui kerap menyewa tentara bayaran dan gangster untuk menghancurkan gudang server para pesaingnya. Bahkan markas judi milik Jang Iso pun rupanya dulu juga jadi salah satu korban karena baru 3 hari jalan sudah diserang. Sehingga mendengar hal itu tim pun langsung berangkat menyelidiki tempat judi yang diduga terkait dengan Emperor Casino yang si bapak kocak pun disuruh menyamar jadi seorang penjudi kaya ditemani oleh Jisoo sebagai kekasihnya. 형사가 돼가지고 Di mana rencana kali ini Jang Iso pun harus seperti penjudi frustasi yang baru saja kalah taruhan besar. Sehingga tak lama akting si bapak kocak pun benar saja membuahkan hasil yang seketika dihampiri oleh seorang pria, yaitu salah satu sales dari Emperor Casino yang kemudian menawarinya untuk jadi seorang member baru. Yang setelah taktik pura-pura jual mahal dikit, Iso pun berhasil dipercaya dan bisa menggali informasi dari sales itu. 핸드폰 하나 쥐고 라이브로 뛴. 말고 판정 큰 게 없냐고. 이렇게 급하셔요. 기본 판단이. 화영사 괜찮아? Sialnya karena terlalu mendalami peran bapak kocak pun malah keceplosan mengajak bicara ke Mamang Donli yang penyamarannya itu pun kemudian terbongkar dan membuat sales itu kabur melarikan diri. Namun beruntung di sana ada si tamparan Buddha yang langsung mengeluarkan tinju besi ekspres sehingga si sales itu pun tertangkap dan diinterogasi yang lalu mengaku jika ia disuruh oleh bosnya yang tak lain adalah Yosung. 저 새끼 그냥 다 잘라버려. 최우성 사장이라고 있습니다. Setelah mendapat informasi di mana keberadaan Yosung, Mamang dan tim pun kemudian bersiaga di area bandara karena rupanya Yosung ini sebentar lagi akan tiba di Korea untuk menemui bos besar mereka. Di mana setelah beberapa waktu menunggu pria yang dicari pun terlihat yang tim pun kemudian membuntutinya yang saat itu berhenti di sebuah toko baju yang itu mungkin dijadikan kedok bisnis haram mereka. Melihat hal itu, Mamang pun menyuruh Kim dan anggota unitnya untuk menyergap Yosung masuk ke dalam. Namun pria itu rupanya sudah sadar jika ia dibuntuti polisi sehingga aksi kejar-kejaran pun kemudian terjadi. Yang setelah lari lewat gudang belakang, Yosung pun masuk ke sebuah mobil yang ia sangka adalah mobil bawahannya. Namun rupanya itu adalah mobil polisi yang di dalam sudah ada si telapak Buddha yang dagunya gatal. 출발. Changi yang tiba di Korea, ia pun mendatangi Dongchul di markasnya untuk menagih semua janji-janjinya. Namun sialnya ketika Dongchul coba mengelak, asistennya Jae-hook malah berani bilang jika Changi ini tidak mengerti. Sehingga Dongchul yang takut si Mamang asisten dibunuh Changi, ia pun menyuruh pergi perwakilannya itu. Yang beruntung Changi di sini masih sabar karena mendengar Dongchul akan memberinya sebagian saham. 너 그 말은 꼭 지켜야 돼.
배금받는 형태로. 그냥 바지 사장 같습니다. Di samping Yosung yang kini di kantor polisi tengah diinterogasi untuk ditanyai tentang Emperor Casino, Jae-hyuk pun disuruh Dongchul bosnya untuk menyuap seorang reviewer agar menyetujui program baru di website mereka. Namun karena si Jae-hyuk ini terlalu banyak bertele-tele, Changi pun dibuat muak yang lalu dengan sadis menumpas si Mamang, yang itu membuat si reviewer langsung menurut karena takut dibunuh juga. Beres melakukan suap, Changi pun menghubungi Dongchul dan bilang jika Jae-hyuk si perwakilan sudah ia habisi dan mengancam jika ia akan membuang mayatnya di tempat Dongchul supaya nanti polisi akan menuduhnya sebagai pembunuh. Sehingga diancam seperti itu, Dongchul pun memberitahu jika Yosung anak buahnya kini sudah ditangkap oleh polisi. Yang mendengar hal itu, Changi pun langsung menutup telepon dan berniat menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Dengan bermodalkan membuat banyak orderan fiktif pesanan makanan yang ditujukan ke alamat kantor polisi, Changi pun tidak tanggung-tanggung berniat ingin menghabisi Yosung di kantor polisi saat itu juga. Sehingga ketika polisi sibuk dengan paman Gojek, Changi pun masuk ke dalam menemui Yosung di ruang interogasi yang dengan brutal menikam leher si Mamang hingga tewas supaya ia tidak bisa buka mulut. Melihat Changi sangat beringas, Dongchul pun mulai khawatir akan keselamatannya yang lalu menyuruh Kwon untuk menghabisi si pria itu dan memindahkan jasad Jae-hyuk ke kontainer perusahaan Yosung supaya Changi si atasan nantinya ditangkap polisi. Dimana ketika jasad Jae-hyuk akhirnya ditemukan oleh petugas bea cukai, si mayat itu pun dipindahkan ke ruang otopsi yang kemudian Mamang dan Kim pun datang untuk mendengar penjelasan pihak forensik. 안에서 발견이 됐거든요. Di samping Kim menduga jika pria ini ada kaitannya dengan Emperor Casino, tim forensik pun kemudian juga menambahkan bahwa tusukan di tubuh korban sama persis dengan luka milik Sunjae yang sebelumnya tewas di Filipina. Sehingga hal itu pun bisa ditarik kesimpulan jika kedua korban ini pastinya telah dibunuh oleh orang yang sama. Yang Changi di tempat lain, ia pun melihat berita TV yang mengabarkan tentang penemuan mayat di kontainer perusahaannya. 오늘 오전 8시 30분쯤 숨진 남성은 개인 공단 뉴스 봤다. Mendengar berita itu, Changi pun dibuat marah yang langsung menelpon Dongchul karena sudah lancang berani menjebaknya, sehingga ia pun mengancam jika hal ini akan berbuntut masalah besar maka Changi tidak akan segan-segan menghabisinya. Dimana akibat keselamatannya terancam, Dongchul pun juga kemudian memerintahkan Kwon untuk bersiap menghabisi Changi. Yang ketika Changi mendatangi Dongchul di pestanya, sialnya mereka berdua malah satu lip dengan si Mamang Buddha. 고재기한테 자산 관리 맡겼다. Di mana di lift itu mereka pun saling curiga satu sama lain yang lalu berpencar untuk membingungkan Mamang dan juga Kim. Yang ketika masuk ke toilet, Mamang pun langsung diserang oleh tangan kanan Changi dan terjadilah aksi baku hantam. Yang Kim di toilet sebelah juga sangat kewalahan menghadapi Changi yang adalah seorang ahli pisau. Namun beruntung ketika Kim mau dibunuh, seorang petugas toilet pun datang dan memergoki perkelahian mereka. Berniat ingin kabur, Changi pun langsung mengancam akan membunuh si petugas jika si Mamang ini tidak berhenti. Yang ketika sudah menyerah, naasnya Changi malah tetap menikam leher petugas itu dan melarikan diri begitu saja. Dimana setelah kejadian itu pihak polisi pun menginterogasi salah satu anak buah Changi yang tadi tertangkap di toilet. Namun seperti biasa karena pria itu songong tidak mau buka mulut, Mamang pun datang membawa helm menumpas si gangster. Setelah puas mengeluarkan pukulan helm, Mamang pun bertanya kondisi Kim dan si petugas kebersihan yang tadi ditikam. Yang beruntung mereka berdua kini sudah diobati dan akan segera pulih dalam waktu dekat. Dimana tak lama Jisoo pun akhirnya berhasil menemukan identitas Changi yang rupanya adalah seorang mantan pasukan khusus. Namun setelah dipecat akibat membantai warga sipil, mereka berdua ini pun direkrut oleh si Dongchul. 말을 안 들으니까 죽인 거고. 본명은 백창기 조지윤이고요. 이 새끼들 어떤 관계인지 좀 알아봐. 근데 그게 그러니까 Tak lama Mamang pun dipanggil oleh kepala deputi yang mendesak mereka berdua ini untuk segera menyelesaikan kasus. Karena kalau tidak selesai dalam 24 jam maka kasus judi online ini akan dilimpahkan ke departemen lain. Sehingga Mamang yang merasa dirinya belum bisa menangkap Changi, ia pun pergi ke warung langganan untuk menenangkan diri. Yang kemudian kembali membaca surat wasiat almarhumah ibunya Sunjae yang belum bisa ia penuhi.
Tak lama anggota unitnya pun datang berniat ingin menemani Mamang yang kala itu sedang galau. Yang beres makan, telapak Buddha pun melihat para gangster berbuat ulah di jalan memukuli para pemilik toko. Dimana melihat hal itu, Mamang pun kemudian melampiaskan stresnya dengan menempeleng mereka satu per satu karena sudah berani-beraninya macam-macam berbuat onar di saat orang lagi banyak pikiran. Beres menempeleng preman, Mamang pun teringat perkataan Jang Isu tentang monopoli pasar yang dilakukan Emperor Casino, sehingga terpikirlah beliau untuk membuat website judi saingan guna memancing Changi keluar. Dimana di sisi lain Kwon dan pasukannya pun tiba di kediaman Changi karena berniat ingin menghabisinya. Namun itu kesalahan besar karena si mantan pasukan khusus santai saja duduk yang lalu membantai semua orang di sana. Beres pasukannya dibantai habis oleh si Mamang Changi, Kwon pun juga dibuat terpojok, lehernya ditodong. Namun beruntung bukannya membunuh, Changi pun mengampuni nyawa Kwon yang lalu mengajaknya bekerja sama untuk menghabisi Dongchul dan mengambil kekuasaan beserta semua harta miliknya untuk dibagi rata. Sehingga Kwon yang saat itu sudah terdesak, ia pun tentu saja menerima tawaran itu. 좋습니다. 독점해야 되니까. Beralih ke kantor polisi, Mamang pun minta si kapten untuk memberinya izin melanjutkan penyelidikan yang belum selesai. Namun sayangnya Taesu juga tidak bisa apa-apa karena kasus ini rupanya sudah dialihkan ke departemen lain. Sehingga mendengar hal itu, Mamang pun nekat masuk ke ruangan para petinggi polisi untuk minta izin langsung kepada komisaris, yang setelah melihat usahanya si Mamang, Pak Komisaris pun mau mengizinkannya menuntaskan kasus. 생각보다 늦어질 수 있는 거야. 변했어. 야, 다 모여봐. Tak buang waktu banyak, Mamang pun langsung mengumpulkan tim untuk menyusun rencana strategi terakhir yang mengusulkan agar Jisoo membuat website judi saingan dan berpura-pura jadi kompetitor Emperor Casino. Sehingga mendengar Jisoo bertanya apakah rencana ini akan dijalankan saat itu juga, yang Mamang pun kemudian bilang tunggu sebentar karena ia akan minta bantuan kepada sang ahli. 미치겠다 진짜. 아니 돈을 내가 대줄 테니까. Dimana seperti dugaan kalian, si ahli itu tentunya adalah sang legenda Jang Isu, yaitu si Bapak Kocak, yang meskipun sering tersiksa, Bapak Kocak ini pun dulunya mantan seorang bos gangster yang punya banyak segudang pengalaman. Sehingga Jang Isu yang merasa dirinya dimanfaatkan terus-menerus dan selalu sial karena si Mamang ini datang selalu bawa masalah. Ia pun kemudian komplain seadanya karena tidak pernah dapat untung apapun membantu Don Lee. Mendengar Jang Isu menolak, Mamang pun kemudian memberikan sesuatu berupa sebuah lencana polisi dan menjelaskan jika lencana itu adalah tanda pengenal tertinggi sebagai satuan pasukan khusus polisi rahasia, sehingga jika Jang Isu kali ini mau membantunya maka ia akan secara resmi menjadi bagian dari pihak kepolisian negara, yang juga mengatakan jika siapapun yang memiliki benda itu maka semua polisi akan hormat padanya. 원래 이렇게 특채로 사람을 뽑는 거야. 잠깐 운전하셔가 참. Berkat akal bulusnya si Mamang, Jang Isu pun mulai goyah yang lalu mempertanyakan apa inisial FDA itu, yang Mamang pun dengan muka berpikir menjawab jika kepanjangan FDA itu adalah Police Dark Army, yaitu pasukan khusus divisi rahasia yang tidak tanggung-tanggung. Pangkat Jang Isu ini nantinya adalah seorang kapten, sehingga Jang Isu pun sangat terkejut yang lalu bersedia membantu apapun yang Mamang butuhkan. 좋다. Merasa dirinya kini adalah aparat terhormat yang menjunjung tinggi rasa keadilan, Jang Isu pun memperbolehkan polisi menggunakan tempatnya untuk disulap menjadi gudang server website judi yang nantinya akan mereka buat. Sehingga mendengar Doni berkata jika tiket pesawat kini sudah siap, Jang Isu pun bingung ada apa dengan tiket pesawat, yang rupanya si Bapak Kocak ini disuruh pergi ke Filipina untuk mencari gudang kosong, disuruh membuka markas judi online. 내가 일을 하다 말고 어딜 감까? 되는데. Melihat Jang Isu keberatan, Mamang pun kembali beraksi dengan menyuruh tim berakting menganggap Jang Isu ini adalah kapten, yang kemudian mengingatkan posisi dan julukannya yang tak lain adalah sang Police Dark Army. Sehingga Jang Isu yang merasa dispesialkan, ia pun dengan beringas, ayo kita let's go berangkat ke Filipina. Yang tiba di sana Bapak Kocak pun berani keluar modal membeli sebuah gudang kosong yang sangat besar. 야 잘했어.
Dengan sebuah misi besar yaitu menyamar sebagai pengusaha besar pemilik tempat kasino, gudang itu pun dengan cepat disulap oleh Kapten Jang Isu yaitu sang Police Dark Army untuk dijadikan sebuah markas judi online yang sangat lihai menyelesaikan semua masalah dengan orang lokal di sana, sehingga Mamang dan tim lain pun akan memantau dari Korea untuk mengamati Police Dark Army bekerja. Berpindah ke Dongchul yang saat itu sangat kegirangan karena diberitahu Kwon jika ia telah berhasil menangkap Changgi. Namun sialnya Dongchul jika itu hanya jebakan yang Changgi sendiri tidak diborgol dan pistolnya tidak berpeluru. Sehingga Changgi pun menumpasnya dan memotong jari Dongchul ini untuk digunakan sebagai sidik jari membuka brankas. Yang kemudian Kwon si pengkhianat dan pasukannya pun menghabisi Dongchul di tempat itu juga. 마지막으로 할 말 없어? 여기 위치 어디야? 빡빡이. Tiba di dalam mobil, si tangan kanan pun memberitahu jika ada sebuah website judi baru yang bisa jadi ancaman, sehingga Changgi pun memerintahkan anak buahnya untuk menyerbu gudang server milik website baru tersebut. Di mana di sisi lain Police Dark Army pun bersiap menghadapi anak buahnya Changgi dengan bantuan polisi Filipina, dan tim yang lain pun juga bergerak sehingga terjadilah sebuah aksi penyergapan. Ketika seorang gangster berhasil lepas, ia pun berlari dan menyandra seorang wanita pegawai di sana dan mengancam jika ia akan membunuh si wanita ini kalau polisi tidak mau mundur. Namun beruntung di sana ada Kapten Police Dark Army yang dengan tenang membaca situasi menyergap pria itu dari belakang, sehingga Sandra pun berhasil diselamatkan berkat jiwa nasional Kapten Police Dark Army. Dengan tertangkapnya pria barusan, mereka pun kini tahu di mana lokasi markas Emperor Casino, sehingga Kim dan Police Dark Army pun memimpin operasi penggerbekan di markas tersebut, yang setelah melumpuhkan semua orang, Namsu pun langsung meretas server Emperor Casino dan menutup website itu secara permanen. Namun sialnya Changgi baru saja mengubah password admin dan memperketat keamanannya. Tak lama Namsu pun akhirnya berhasil melacak data-data yang baru dipindahkan ke IP baru, yang alamat itu mengarah ke lokasi KM Holding yang adalah perusahaannya Dongchul. Sehingga Mamang yang mendengar hal itu, ia pun langsung bergegas ke sana untuk menangkap Changgi dan juga anak buahnya. Namun sayangnya Changgi sudah berhasil mengambil hard drive yang berisi semua data member website mereka itu. Setelah memberikan semua uang di brankas itu kepada Kwon, Changgi pun kemudian berhasil kabur terlebih dahulu. Sehingga tak lama Mamang dan para anggota kepolisian pun tiba, namun di sana hanya tertinggal Kwon dan para anak buahnya, yang kemudian terjadilah aksi baku hantam rusuh untuk meringkus semua pasukannya Kwon. Dan setelah Kwon ditumpas dengan mudah, Mamang pun tahu jika Changgi kini berniat kabur ke luar negeri. Mendengar hal itu, Mamang pun langsung mengabari tim jika ia akan pergi duluan menuju bandara. Sehingga ketika di perjalanan, Mamang pun minta Jisoo untuk melacak keberadaan Changgi melalui CCTV airport, yang ketika dapat nomor penerbangan pesawat, Mamang pun langsung bergegas ke sana, yang beruntung beliau ini sempat menyusul. Sehingga seperti biasa Mamang pun minta semua penumpang untuk turun karena pertarungan kali ini akan lebih brutal. 진짜 세게 때리진 않거든. 죽을까 봐. Beres memenangkan pertarungan 2 lawan 1 melawan Changgi dan anak buahnya yang adalah mantan pasukan khusus, Kapten pun akhirnya tiba dengan timnya di bandara untuk mengamankan tempat tersebut. Namun tak lama pihak maskapai pun datang dan minta pertanggungjawaban karena pesawat mereka hamburadul sudah rusak parah. Yang melihat hal itu, Mamang pun diam-diam kabur agar tidak berurusan dengan pihak maskapai. Setelah kasus judi online terbesar Korea berhasil diselesaikan, Mamang pun mengunjungi makam mendiang ibunya Sung Jae untuk memberikan penghormatan dan menyampaikan jika ia beserta timnya kini sudah berhasil menangkap pembunuh putranya. Yang tak lama Police Dark Army pun menelpon dan marah-marah kenapa rencana itu tidak berguna ketika ia ditilang polisi. Sehingga Mamang pun klikik-klikik karena kepanjangan FDA sebenarnya adalah Badan Pengawas Makanan atau disingkat dengan BPOM. 우리 같은 식구야. 미국 식품의약국이고요. 아니고 피야 피.
Tamat, ya mungkin segini aja Pak untuk pembahasan rangkuman film Baku Hantam kali ini ya. Nanti seperti biasa kita cari film yang brutal-brutal lagi, film yang tidak takut dengan apapun Pak. Nah, dan film yang saling menempeleng lagi ya seperti biasa aja nih. Seperti biasa nih saya mau ngucapin terima kasih banyak nih buat kalian yang sudah nonton dan terima kasih banyak juga buat bapak-bapak yang sudah subscribe ke channel ini ya. Kolom komentar tersedia di bawah Pak. Silakan mengutarakan pendapat kalian tentang apapun saja di situ ya. Nah, bebas Pak. Saya Demi selaku voiceover channel Bengis TVC Pergulutan Ulung Duniawi pamit izin kabur dulu. Jaga kekuatan tubuh masing-masing dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.